Halo semuanya, pada video kali ini aku ingin membahas sedikit tentang pernyataan menarik dari pengarah Sukan Buriram United, yaitu Chonchak-nok Chitchop. Menurutku ya, statement yang dia berikan untuk tim JDT atau Johor Darul Ta'zim ini pastinya muncul lagi lebih kuat untuk bisa mengarungi musim di 2025-2026, dan harapannya Buriram United juga ingin bertemu JDT di versi terbaik JDT di musim depan. Tapi pernyataan ini aku tidak hanya menjelaskan atau memberikan detail terhadap pernyataan ini, aku juga ingin memberikan terhadap persaingan antara JDT dan Buriram serta dampak bagi sepak bola ASEAN. Jadi jangan di skip video kali ini, mari kita bahas ulasannya secara lengkap. Yang pertama yaitu pernyataan dari Chonchak Chitchop. Dan pertama aku pengen membahas tentang pernyataan dari Chonchak ini. Dia bilang bahwa Johor akan kembali lebih kuat. Jadi kita perlu tunggu jadi lebih kuat lagi JDT. Ini menunjukkan bahwa Buriram United sangat menghormati JDT sebagai pencabar utama mereka di ASEAN. Kita tahu bahwa ACL Elite di 16 besar dipertemukan antara Buriram United melawan JDT, dua raja ASEAN yang sekarang berada di top kompetisi dan juga top dari level permainan mereka. Jadi menurut aku ini merupakan pertanda bahwa sportivitas masih terjaga sampai sekarang, walaupun sebelum-sebelumnya ada isu bahwa pemilik dari Buriram United menyepelekan atau merendahkan dari JDT terkait pemain-pemainnya yang masih berada di bawah level dari Thailand. Tetapi dengan pernyataan ini mengindikasi bahwa JDT dapat respect dari Buriram United. Kemudian Chonchak juga berkata bahwa JDT adalah pencabar utama kami dalam ASEAN, dan persaingan antara JDT dan Buriram adalah menyeronokkan ya, dan baik untuk ASEAN maupun Asia. Ini bikin aku ngerasa kalau persaingan mereka antara dua raksasa ASEAN ini gak cuma bikin kedua tim berkembang, tapi juga tentunya meningkatkan kualitas sepak bola ASEAN secara keseluruhan tentunya. Kemudian, tapi baiknya lagi dari pujian tersebut, ada beberapa hal yang pengen aku bahas. Pastinya dari pernyataan tersebut ada sudut pandang positif dan tentunya ada sudut pandang negatif. Yang pertama, aku pengen menjelaskan terkait sudut pandang positif dari Chonchak ini kepada JDT adalah salah satu tim terkuat di ASEAN. Ini adalah bukti tentunya kerja keras JDT yang selama ini membuahkan hasil ya. Yang pertama yaitu ada sisi positifnya, yaitu persaingan yang sehat. Kita tahu persaingan JDT di level Asia ini pastinya banyak banget kesulitan atau tantangan yang mereka hadapi dan kuatnya tim-tim lawan. Tetapi ada tim satu ASEAN yang juga ikut berkompetisi, ikut kuat dalam kompetisi ACL Elite, yaitu Buriram United. Tetapi mereka menunjukkan bahwa sportivitas itu masih ada. Tidak layaknya tim-tim yang berada di Malaysia, mereka kurang banget sportivitas, menjelek-jelekan satu sama yang lain, sama seperti di Indonesia pun juga seperti itu. Tetapi untuk JDT dan Buriram ini menunjukkan bahwa kedua tim ini mempunyai kedewasaan yang sangat baik, dan juga kualitas dari tim ini pun tidak diragukan lagi. Keduanya tentunya akan sama-sama berkembang untuk memperkuat skuadnya menjadi lebih baik. Kemudian dampak negatif nanti ya. Kedua adalah dampak positifnya, yaitu untuk ASEAN. Kenapa aku bilang untuk ASEAN? Karena persaingan sengit antara dua tim
dua klub dari ASEAN ini bisa meningkatkan popularitas dan kualitas dari tentunya sepak bola di kawasan ASEAN. Ini juga bisa menarik perhatian dari sponsor dan investasi baru. Enggak cuma untuk dari sisi Buriram United, tetapi juga dari sisi JDT dan tim-tim yang ada di ASEAN lainnya. Kemudian tentunya ada motivasi untuk pemain. Pemain JDT pasti termotivasi buat terus berkembang karena kita tahu bahwa JDT mempunyai kualitas yang baik, tetapi pada pertandingan melawan Buriram hanya saja keberuntungan tidak berada di posisi JDT. Oleh karena itu JDT harus kalah dan Buriram dapat memenangkan pertandingan dan melaju ke babak selanjutnya. Kemudian juga selain dari sisi positifnya, tentunya aku juga ingin membahas dari sisi negatif. Tetapi kalian juga jangan berfokus juga ke sisi negatifnya saja. Kalian harus bisa melihat atau lebih memberi nilai plus pada sisi positifnya. Yang pertama, dari sisi negatifnya ada beberapa hal yang harus diwaspadai. Kita juga sebagai manusia harus bisa berjaga-jaga terkait lawan kita. Oleh karena itu, dari sisi negatifnya yang pertama yaitu tekanan tinggi. Tentu tekanan pasti ada. Pengakuan bahwa JDT akan kembali lebih kuat bisa jadi beban mental buat para pemain dan juga pelatih dari JDT. Tetapi aku harap pemain atau pelatih dari JDT ini tidak terpengaruh atau tidak melihat berita seperti ini, sehingga mereka pemain atau juru latih dari JDT bisa fokus untuk meningkatkan performanya di musim yang mendatang dan bisa melangkah lebih jauh untuk ACL Elite 2025-2026. Kemudian tentunya persaingan yang ketat ya. Buriram juga pastinya ingin menunjukkan lebih kuat lagi, dan ini bisa jadi persaingan di mana tim ASEAN akan menjadi lebih sengit lagi. Jadi tentunya harus bisa menghadapi tantangan yang lebih besar. Pastinya nanti di 2025 akan ada tim-tim yang lebih berbahaya dibandingkan Buriram United. Oleh karena itu, kedua tim ini harus bisa saling meningkatkan satu sama yang lainnya. Kemudian yang ketiga yaitu ketergantungan pada pemain asing. Tentu saja kedua tim ini banyak banget pemain asing, pemain import yang didatangkan dari Eropa, sama-sama banyak. Ada 10 pemain kedua tim ini yang berada di line up kemarin, tetapi ini nggak menjadi masalah. Yang jadi masalah yaitu ketika pemain dari importnya tidak bisa step up atau bermain dengan baik. Ini bisa membahayakan atau merugikan bagi kedua tim atau tim manapun. Oleh karena itu harus ada pemain-pemain yang muda dari tempat negaranya. Kalau di JDT tentunya ada Arif Aiman. Kemudian kalau di Buriram ada Supanat Muenta. Kedua pemain ini sangat baik, tetapi aku harapkan bahwa nantinya Buriram United ataupun JDT harus bisa memberikan pemain-pemain muda atau kesempatan pemain-pemain muda untuk berkembang hingga menjadi Supanat Muenta terbaru atau juga Arif Aiman kedua. Oleh karena itu tentunya jangan sampai ketergantungan pemain asing ini berlaku selamanya. Jadi meskipun kita tahu bahwa pernyataan dari Choncanok ini adalah pujian ya, kita tahu, kita pasti bangga, tapi JDT harus tetap waspada dan tetap terus meningkatkan kualitasnya dan juga harus bisa menggeser Buriram karena kualitas JDT sebenarnya berada di atas Buriram United. Hanya karena kurang beruntung JDT tidak bisa melaju ke babak selanjutnya ACL Elite 2024-2025. Jadi kesimpulannya pada video kali ini terhadap pernyataan dari Choncanok Chithop yang mengakui bahwa JDT bakal menjadi lebih kuat di musim 2025-2026, ada beberapa sudut pandang. Menurut aku sudut pandang positif dan ada sudut pandang negatif.
Sudut pandang positif yaitu pujian besar dan motivasi untuk JDT. Dan untuk sudut pandang negatifnya bahwa adanya tanda persaingan akan semakin ketat. Aku harap JDT bisa memanfaatkan ya momentum ini untuk terus bisa berkembang dan jadi tim yang lebih kuat. Dan untuk para supporter harus selalu bisa mendukung JDT bagaimanapun keadaannya, mau menang ataupun kalah. Tapi aku ingin dengar nih dari sudut pandang kalian, pendapat kalian. Menurut kalian apa yang harus dilakukan JDT buat mempertahankan posisinya sebagai salah satu raja ASEAN? Apakah harus mengganti juru latih, mengganti pemain? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Jika kalian ada pendapat atau saran atau masukan terhadap video ini, kalian juga bisa komen di kolom komentar. Sekian pada video kali ini. I love you all. Thank you and bye-bye.